Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a best. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot manusia. Sistem otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan merelaksasi. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu mengandung protein kontraktil yang dapat berubah dalam ukuran panjang dan memungkinkan sel-sel untuk memendek. Sel-sel tersebut sering disebut serabut-serabut otot. Serabut-serabut otot disatukan oleh jaringan ikat. Selanjutnya struktur otot. 1 fascia, 2 sarkolema dan sarkoplasma, 3 myofibril, 4 tendon, 5 myofilamen, 6 sarkoplasma, dan 7 retikulum sarkoplasma. Jenis-jenis otot pada manusia. 1. Otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelendongan di bagian tengan terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut. Myofibril. 2. Otot lurik. Sel-sel otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dan berintik banyak. Letaknya di pinggir. Panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 mikron. 3. Otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot luring. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri dikendalikan kemauan. Fungsi otot. 1. Melancarkan gerakan tubuh. 2. Membantu peredaran darah. 3. Pernafasan. 4. Proses pencernaan. Nah, sistem rangka pada manusia adalah sistem yang mempunyai kegunaan untuk menyimpan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat menempelnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak, dan menunjang tubuh yang terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penompang, tulang bahu, tulang pinggul, tulang anggota badan, atas maupun bawah. Selanjutnya yaitu fungsi kerangka. Fungsi kerangka manusia yaitu yang pertama adalah rangka manusia memberi bentuk, contohnya pada tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah dan kepala. Nah, yang kedua adalah rangka manusia juga berfungsi sebagai penompang tubuh, contohnya tulang kaki yang menompang seluruh tubuh. Nah, yang ketiga yaitu untuk melindungi organ-organ dalam, contohnya tulang-tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Nah, yang keempat adalah rangka tubuh juga berfungsi sebagai alat gerak pasif. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering yaitu tibia, tempat menempelnya otot. Bagian anggota gerak. Bagian anggota gerak ialah bentuk tulang yang terdiri dari jumlah bentuk gerak bagian atas dan bagian bawah. Anggota gerak bagian atas ialah lengan dan anggota gerak bagian bawah ialah kaki. Bagian anggota gerak atas atau lengan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpit.
sedangkan bagian anggota gerak bawah atau kaki yaitu tulang selangka, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem di dalam tubuh manusia yang berperan mengolah semua makanan dan juga minuman menjadi bentuk yang lebih kecil, agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Setelah nutrisi hasil pengolahan makanan terserap oleh tubuh, sisa pengolahan akan dibuang dalam proses ekskresi dan sistem pembuangan. Organ sistem pencernaan. 1. Mulut. Gigi berfungsi menghancurkan makanan secara mekanis, sedangkan lidah berfungsi mengatur makanan saat dikunyah dan menelan. Sedangkan secara kimiawi, kelenjar ludah yang mengandung enzim litialin berfungsi memecah zat tepung menjadi zat gula. 2. Kerongkongan atau faring. Makanan yang ditelan dari mulut akan masuk melalui tenggorokan, lalu diteruskan ke tabung berotot esofagus. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan yang berfungsi mendorong makanan agar melaju menuju lambung. 3. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk seperti kantung yang terdiri dari dinding berotot. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu makanan dan minuman dikemas dan diaduk menjadi bubur. Makanan atau kim oleh otot polos. 4. Usus halus. Usus halus memiliki diameter lingkaran lebih kecil dibandingkan usus besar. 5. Usus besar. Usus besar merupakan tempat di mana sisa-sisa makanan dan air yang tidak dicerna dan diserap usus halus akan diarahkan ke usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. 6. Rektum. Feses yang dihasilkan usus besar sementara akan disimpan pada rektum. Selanjutnya, penumpukan feses pada rektum akan memicu syaraf ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. 7. Anus. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang berfungsi mengontrol pengeluaran tinja. Sphincter selalu kencang kecuali pada saat feses memasuki
rektum.